warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kicomania, selamat sore gas lover ya. Kali ini di gantangan Gunung Pati All Star BC kami ditemani oleh sahabat-sahabat kami dari tim Lindu Haji BC ya. Ada Om Karjo, ada Mas Agus, Mas Gaza, dan Om Naryo ya. Untuk teman-teman semua ya, karena ini sore hari ini jadwal kita adalah pengenalan mengenai sistem penilaian terbuka tanpa korlap ya. Maka untuk sosialisasi akan kita bahas, kita kupas tuntas ya mengenai bagaimana sistem penilaian terbuka itu yang nanti akan dibantu dibimbing oleh teman-teman dari Lindu Haji ya. Saya sapa dulu teman saya Mas Gaza ya. Halo, selamat sore. Saya Gaza. Saya sekarang berada di Gas BC atau Gunung Pati All Star tentunya. Tentunya saya akan memberi tentang pengertian ataupun tentang apa yang dimaksud ajuan terbuka dengan sistem Lindu Haji BC. Terima kasih dan tunggu nanti untuk uraiannya. Oke, Mas Karjo, terima kasih, selamat sore sudah bergabung bersama Gunung Pati All Star BC ya. Nanti akan kita mintakan sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih rumusannya itu, bagaimana sehingga muncul yang juara itu seperti ini ya. Dan nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh Om Naryo ya. Kita sama-sama memberikan gambaran, memberikan deskripsi kepada teman-teman Kicomania mengenai sistem penilaian ini ya. Oke, untuk yang pertama kali saya tanyakan kepada Mas Gaza ini ya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sistem penilaian terbuka tanpa korlap ini? Untuk pengertian tentang sistem penilaian terbuka adalah sistem penilaian real fakta lapangan tanpa ada tekanan, ada bisikan ataupun intervensi dari korlap ataupun IP. Itu real atau pure dari hati nurani para juri dalam menilai burung di menit-menit yang sudah ditentukan. Dan untuk penilaian terbuka kami memakai sistem per blok. Maksud per blok adalah jadi untuk juri harus menguasai bloknya masing-masing dan juga ditentukan oleh ritme ataupun waktu kepada sang promotor nantinya. Untuk sang promotor memberikan waktu kepada juri tersebut untuk memantau per bloknya. Jadi dalam hal ini juri harus fokus dan teliti serta tidak boleh melirik ataupun melihat bahkan menilai blok yang lain, karena nanti di blok yang lain pun juga demikian. Jadi jangan khawatir kalau burung Anda kerja bagus di blok A, ada juri di bawahnya, burung Anda pasti diajukan kepada juri A tersebut. Demikian pula nanti apabila si promotor itu memberikan geser ataupun rolling, maka juri yang bergeser tersebut, burung Anda tetap memberikan suguhan materi yang mewah dengan durasi dan irama lagu yang bagus, burung Anda pun juga bakal diajukan kepada juri tersebut. Dengan demikian, apabila burung Anda bermateri bagus, durasinya bagus, volume juga gaya menunjang, insya Allah burung Anda pasti ditemukan ataupun diajukan oleh juri tersebut. Terima kasih. Baik, jadi dengan kata lain, untuk masing-masing juri itu harus fokus kepada bloknya masing-masing ya. Meskipun ada burung dengan kinerja yang bagus, tembakan-tembakan yang rapat, tetapi burung itu berada di bloknya tetangga. Maka kita yang berada di blok tersebut tidak boleh konsen atau fokus kepada burung tersebut. Betul sekali, karena hal itu nantinya akan mengganggu kefokusan kita di blok kita. Padahal dalam sistem per blok kita jangan sampai kehilangan momen dalam waktu 1 detik atau 2 detik. Tidak boleh ada burung memberi suguhan, kita tidak bisa kehilangan fokus tersebut. Terima kasih itu, Mas. Jadi dengan kata lain kita harus fokus kepada blok kita masing-masing ya. Oke. Sekarang untuk Mas Karjo ini ya, ini sebagai pengarah gerak ya atau pengatur ritme daripada penilaian terbuka tanpa korlap ini bagaimana Om Karjo? Ini waktunya sendiri untuk masing-masing per blok itu dibagi menjadi berapa, satu putarannya itu untuk waktu berapa menit atau bagaimana,
dan nanti endingnya akan dirumuskan bagaimana Kak Jo? Silakan. Terima kasih. Untuk perumusan sendiri dalam hal waktu ini terbagi dalam dua sesi. Dua sesi. Ya, dua sesi ini mencakup semua penilaian dari masing-masing blok. Blok ini bisa jadi tergantung dari jumlah peserta, bisa ada 4 blok, dan untuk yang dikatakan gas 6 blok ya. Jadi masing-masing blok ini nanti dari penjurian ini kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 menit per masing-masing sesinya untuk per masing-masing blok. Jadi nanti 4 kali untuk sesi pertama, dan terakhir adalah sesi pantauan bebas. Jadi masih di blok semula, tapi para juri ini boleh untuk memantau burung-burung favoritnya, tapi dalam blok yang ditentukan. Jadi seperti itu. Baik, jadi dengan kata lain, ketika juri berada pada putaran pertama, di mana juri tersebut harus fokus kepada bloknya masing-masing dan dia menemukan bintangnya, ya, maka pada putaran kedua akan ada sesi atau timing untuk pantauan bebas ya, yang artinya juri membandingkan antara bintang-bintang yang dia dapatkan pada masing-masing blok pada putaran pertama. Ya. Itu Mas Kaja ya. Jadi dia memaksimalkan penilaian pada saat sesi pertama. Jadi pada saat pantauan bebas dia hanya memantau memaksimalkan burung yang sudah didapat terfavorit itu. Jadi tidak ada misalkan ada burung-burung kinerja baru ya, itu tidak usah kita pantau, tidak masuk ke terfavorit lagi, tidak diusulkan atau diusulkan lagi. Jadi dari bawahnya gimana? Pada pantauan terakhir itu, pantauan terakhir, jadi juri hanya wajib itu, ya wajib yang dipantau burung yang sudah ditandai kerja awal sama tengah tadi. Betul. Nah, jadi kalau pas dibanding terakhir ada burung kerja mewah apapun, ya kalau belum tadi pas kerja awal dan tengah itu dia burung tidak kerja maksimal, itu tidak boleh dilihat. Dengan kata lain, burung tersebut kerjanya terlambat ya. Ya, secara durasi kerjanya terlambat. Iya. Oke deh. Oke, lalu untuk perumusan atau perumusannya sendiri ini bagaimana Om Karjo? Ini bisa dijelaskan, ini tadi ada contoh sedikit simulasi 3 spesies. Sayang sekali cuaca sore hari ini kurang mendukung ya. Jadi tidak bisa sesuai yang kami harapkan, tetapi bagaimanapun juga sudah bisa mewakili atau simulasi atau pengenalan sistem penilaian terbuka tanpa koordinat ini. Coba bisa diilustrasikan Mas Karjo. Tadi untuk ini kelas murai batu ya, betul ya? Ya, kelas murai batu didapati tadi ada 9 peserta, dan untuk 9 peserta ini untuk masing-masing juri hanya boleh mengajukan berapa Mas Karjo? Maksimal untuk yang 9 ini 3. Maksimal 3 ya, maksimal 3. Karena secara kuota tentu saja kejuaraannya hanya akan diambil 2 ya untuk 9 peserta. Ya. Oke, silakan Mas Karjo bisa diilustrasikan untuk ajuan masing-masing juri sehingga muncul perumusan nomor gantangan mana saja yang betul-betul layak untuk mendapatkan konser. Ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk perumusan sendiri. Jadi pada saat penilaian sudah berakhir, dari koordinator lapangan ini meminta atau ke masing-masing juri ini untuk mengajukan maksimal 3. Jadi pada saat penilaian ada burung terfavorit ini diajukan maksimal 3. Maksimal. Jadi benar-benar terpilih seperti itu. Contoh untuk juri A ini terdapat favorit ada 3 burung ya, contoh gantangan 21, 27 dan 29. Terus untuk juri B 21, 28 dan gantangan 29. Juri C gantangan 21, 28 dan gantangan 29. Juri D 21, 27, 29. Jadi ini terangkum pada saat juri itu di masing-masing blok ini bekerja dengan atau tampil dengan maksimal. Makanya ini teresum atau tercatat terfavorit misalnya seperti itu. Nah, dari masing-masing ini sudah dirangkum, masing-masing juri A sampai D ini mendapatkan hasil ya. Contoh gantangan 21 ini masing-masing juri ada 4 juri ini mendapatkan favorit lengkap, jadi ada 4. Gantangan juri A 21, juri B 21 ada, juri C 21 ada, dan juri C
21 ada. Terus untuk yang kedua ini saya urutkan ya, gantangan 27 juri A, untuk juri B tidak ada, juri C tidak ada, tidak menemukan maksimal dengan gantangan 27, dan juri D menemukan. Jadi terrekod 2 juri yang mengajukan. Iya, gantangan 27 yang terfavorit hanya 2 juri seperti itu. Terus lanjut gantangan 29 ini ada juri A 1, 2, 3, 4 masuk 4 ke beberapa 4 favorit. Lanjut gantangan 28 1, 2 jadi masuk hanya di 2 nomor 2 ajuan. Jadi seperti itu. Jadi sudah terangkum gantangan 21 dan 29, 2 ajuan teratas seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin sangat dimungkinkan ya akan adanya tos ya, karena adanya tos sangat dimungkinkan. Dan untuk di Lindo Haji maupun di garis BC sendiri untuk pengajuan tosnya itu sistemnya bagaimana? Kalau untuk di Lindo Haji khususnya gantangan tos ini kita pakai, bisa jadi misalkan koin ya, bisa jadi kita pakai koin karambol. Betul, seperti itu. Kalau misalkan ada 3 nominasi ya, 3 nominasi yang memang harus ditentukan satu pemenang seperti itu. Biasanya nomor gantangan nomor terkecil ya, seperti itu. Bukan nomor gantangan. Betul, bukan di nomor terkecil ya. Bukan, tapi biar adil saja. Untuk Naryo ini dengan sistem penilaian terbuka dan juri harus fokus pada masing-masing blok ini, kriteria burung seperti apa sih yang layak untuk nantinya, yang layak untuk bisa juara itu yang seperti apa? Apakah burung dengan kriteria, mohon maaf, tembak bubuk atau bagaimana? Apakah bisa masuk ya, bisa masuk sebagai nominator atau sebagai pemenang? Monggo diuraikan. Ya, penjurian tetap sama, terutama yang diutamakan tetap satu itu irama lagu. Iya. Dan yang terpenting itu tambah durasinya. Durasi ya? Iya, durasi. Berarti dalam penilaian seperti blok ini ada 4 blok, berarti itu satu blok itu sebenarnya tuh satu blok 25% berarti mas. Iya. 25%. Kalau mau titik aman, berarti burung itu harus memiliki durasi. Betul. Durasi minimal berarti 75% mas ya. 75% itu pasti aman. Ibaratnya itu juri 3 sudah mendapatkan. Betul. Burung itu. Ya, itu pasti sudah aman, pasti masuk nominasi. betul. Iya, betul. Oke ya. Jadi apabila burung tersebut bekerja bagus dengan tempo taruhlah mungkin kelas umurnya batu nembak tat gitu, tetapi dia setelah itu kinerjanya bubuk atau bagaimana belum tentu ya. Belum tentu ya. Oke. Dan dalam hal ini Mas Gajah mungkin bisa menambahkan apakah sudah bisa dipastikan bahwa ajuan tertinggi, misalkan ada yang mendapatkan ajuan 4, kemudian ada yang mendapatkan ajuan 3. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa yang mendapatkan ajuan 4 itu adalah pemenangnya atau bagaimana? Ya, saya jawab. Untuk kasus ini nanti bisa saya jawab apabila untuk ajuan 28-nya ada 3 ya, juri yang mengajukan 3, katakanlah ini 27 tidak 1 dan 28. Seperti ini nanti kejadiannya ya Mas Amin. Ya. Jadi untuk peringkingan nanti kita ambil, karena ini misal diambil 4 terbaik, ada 28 dan 27. Betul, 27 enggak bisa masuk, ini otomatis juara 4 ya. Ya. Saya rangkai bahwa ajuan tertinggi ataupun 4 juri menemukan ini belum tentu nanti hasilnya nomor 1. Karena apa? Karena terkadang untuk si juri mengajukan 28 hanya juri yang menemukan ini, tapi menemukan burung yang mewah. Sedangkan keempat juri menemukan 21, ini ada 21 juga, itu hanya burung bagus. Jangan salah, antara burung mewah dan burung bagus itu beda. Jadi pada dasarnya nanti apabila ini sudah menjadi SOP bahwa 2 grade teratas, untuk juri bebas memilih konser. Bisa di 28A ini juri 3 dan
juri 1 ke A-nya ke 21, lainnya ini B, itu bisa terjadi. Karena apa? Karena untuk si juri yang mengajukan 28 itu burung benar-benar menurutnya burung mewah ataupun burung istimewa. Jadi pada dasarnya ajuan terbuka ini bukan berarti paling banyak ajuannya belum tentu juara 1. Cuma kebanyakan memang juara 1-nya kita pakai ajuan yang paling banyak karena kemewahan burung kemungkinan juga terdapat di situ. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin masih banyak hal ya yang harus kita kupas mengenai sistem penilaian terbuka, tetapi untuk prolog atau pengenalan lebih awal mengenai sistem terbuka ini kita kupas sedikit demi sedikit, barangkali nanti ada evaluasi ataupun pertanyaan dari teman-teman Kicomania, nanti bisa teman-teman tanyakan kepada kami ya, baik dari tim Haji maupun dari Gunung Pati All Star sendiri. Yang pastinya tentu saja dengan sistem ini sportivitas atau fair play pastinya akan lebih terjaga ya Mas Arya ya. Betul sekali ya. Karena ini betul-betul murni ajuan dari teman-teman juri ya. Karena sekali lagi kami berusaha untuk memberikan sajian yang lebih baik untuk teman-teman semua ya. Tidak ada lagi istilah nanti digoreng ya. Karena masing-masing juri sudah fokus kepada burung tersebut. Jadi sekali lagi kalau burung teman-teman semua bekerja dengan durasi yang orang bilang itu datang pergi ya, tidak mencukupi durasinya, maka jangan harap bisa lolos ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua ya. Mungkin bisa kita sambung pada lain kesempatan. Dan untuk teman-teman Kicomania, ayo selalu ramaikan lakber ya di Lindu Haji BC Jalan Suponjolo Selatan ya, maupun di Gunung Pati All Star BC di Pemancingan Bajulat, Mangunsari, Gunung Pati ya. Karena kami melayani dengan lebih baik. Salam.